Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tugas untuk modul 1.4, yaitu aksi nyata mensosialisasikan budaya positif. Di sini berkaitan dengan budaya positif, saya yakin Ibu Bapak sudah materinya sudah tahu, bahkan sudah banyak yang menerapkan. Hanya dikarenakan saya dituntut oleh tugas, ini tujuannya mungkin jadi saling mengingatkan, karena kita juga sama-sama sudah mempelajari di PMM. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif tadi disampaikan menurut definisi ini adalah kebiasaan, nilai-nilai dan kebiasaan. Oleh karena itu, kebiasaan ini akan menjadi kebiasaan yang bagus dilakukan secara terus-menerus sehingga nanti akan timbul yang disebut dengan budaya positif. Nah, ada perubahan paradigma yang terjadi. Menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nah, yang pertama, bukan tabula rasa. Jika dulu kita menganggap bahwa seorang anak itu adalah kertas kosong yang bisa diisi dengan segala sesuatunya. Yang kedua, nah, yang sesungguhnya adalah anak lahir itu sesungguhnya memiliki bakat dan minat masing-masing. Jadi kita tinggal menuntun saja. Termasuk juga di tadi budi pekertinya. Sebenarnya di anak itu sudah ada, ya. Tinggal kita menuntun ke arah yang lebih baik sehingga nanti akan tertanam dalam jiwa murid itu tertanam budaya yang positif. Berikutnya, tugas guru adalah tadi dikatakan menuntun sesuai bakat anak agar mereka tumbuh. Nah, tujuan akhirnya murid-murid kita itu selamat dan bahagia. Jadi, jika melihat dari poin-poin yang di atas, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Yang namanya petani itu berarti merawat, karena benihnya sudah ada di murid. Merawat dengan cara memupuk, dengan cara menyirami dan sebagainya, sehingga nanti hasilnya anak hidup selamat dan bahagia. Yang terakhir, menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai kodrat alam, anak dipersilakan berkembang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minatnya. Anak yang suka melukis, silakan kembangkan minat melukisnya. Atau di sini anak yang sukanya itu nyanyi, boleh silakan dikembangkan menurut kodrat alam anak itu sendiri. Bagaimana dengan kodrat zaman? Sekarang kita sudah di era digital, serba digital. Tidak salah ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita menyesuaikan dengan kodrat zaman sekarang. Anak tugas tidak hanya sebatas ditulis di kertas dikumpulkan, tapi bisa saja anak yang suka main HP, coba diarahkan, gunakan fasilitas tersebut. Apalagi di kita sekarang sudah tersedia wifi gratis, bisa itu digunakan. Berikutnya, nah, dari kesemuanya itu maka pembelajaran berpihak pada murid. Jadi, tapi di sini bukan berarti dibiarkan begitu saja. Silakan terserah murid mau belajar atau mau enggak, tapi bukan ke arah sana. Murid tetap diarahkan, ya, karena yang namanya murid
dan bertanggung jawab. Nah, ini yang dikatakan merdeka. Bukan berarti merdeka mereka dibiarkan seenak mereka sendiri. Hanya kembali ke tadi bahwa mereka bisa berkreasi sesuai dengan minat masing-masing. Kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, nanti akan ada kaitannya dengan kontrol tersebut. Berikutnya, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, menurut Dr. William Glasser, mengklarifikasi kesalahpahaman tentang kontrol dalam teori kontrol. Ilusi guru, yang pertama, ilusi guru mengontrol. Hayalan guru mengontrol, jadi guru hanya sebatas pengontrol saja. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang harus diubah, ya. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini tidak ada, tadi akan berbenturan ya dengan yang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau orang dewasa itu memaksa, tidak, justru tadi kita sebagai pendidik bukan memaksa harus melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, namun menuntun mereka sesuai bakat dan minatnya. Nah, bisakah kita pendidik atau dikatakan orang dewasa mengontrol? Nah, ini ada perubahan. Kalau dulu menggunakan stimulus respon, kalau sekarang menggunakan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini seakan-akan tadi dalam poin yang terakhir, jadi memaksa. Mau tidak mau anak itu harus seperti ini. Tidak. Nah, sedangkan kalau sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tadi berkaitan dengan kodrat zaman. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Oleh karena itu, ketika kita melihat murid melakukan yang dianggap kita salah, belum tentu, ya. Tapi kita coba lihat dulu mengapa dia melakukan hal tersebut. Nah, mengapa hal tersebut dilakukannya? Jelas itu mereka atau para murid memiliki tujuan tersendiri. Berikutnya, orang lain memiliki kontrol. Nah, sebenarnya yang bisa mengontrol itu bukan orang lain. Kalau orang lain yang mengontrol, maka akan capek. Apa bedanya dengan kita? Diri kita datang ke sekolah, misalnya saya datang ke sekolah mau pagi karena ingin terlihat oleh kepala sekolah. Tidak ya, kalau seperti itu berarti nantinya akan capek, diudak-udak seperti itu. Ya, dikejar-kejar dengan aturan. Tapi beda kalau datangnya dari diri pribadi. Ini sudah menjadi kewajiban kita sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain tadi. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Nah, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan hal-hal baru itu kalau dalam teori kontrol. Kalau dulu pemaksaan dan ada saatnya bukan bujukan gagal. Berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau dalam teori kontrol bukan menang atau kalah, tapi model berpikirnya menang dan menang. Nah, anak atau murid dikatakannya bukan berhasil dan tidak, ya, bukan berhasil dan tidak. Hanya ada yang sudah sampai pada kriterianya, ada yang masih di tahap sebelumnya, belum sampai ke titik akhirnya, seperti itu. Berikutnya, nah, disiplin. Kata disiplin biasanya berkaitan dengan tata tertib, berkaitan dengan aturan, yang artinya harus ada yang mematuhi terhadap aturan yang sudah dibuat. Nah, hanya dari kata disiplin ini sering dikaitkan dengan hukuman. Kita sudah mengenal sebenarnya ya, sudah
mendapatkan penghargaan, agar saya nanti mendapatkan sertifikat. Nah itu berarti itu masih tergolong ke dalam sesuatu pekerjaan atau perilaku yang dimotivasi oleh motivasi eksternal, jadi dari luar. Lain halnya ketika untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi ini didorong oleh motivasi diri sendiri. Ini sudah menjadi
dari semua murid yang ada di kelas. Anak-anak inginnya bagaimana belajar di sini? Apakah inginnya terus menulis atau sebagainya? Itu nanti akan muncul dari tiap anak, pasti memiliki gagasan masing-masing. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi membuat keyakinan kelas, kalau biasanya kan membuat keyakinan kelas di awal semester. Nah, tidak dibiarkan begitu saja. Ini sudah dibuat, nanti diubahnya nanti kalau sudah naik tingkat, tidak. Ini bisa dilihat, oh ini dalam 1 bulan misalnya sudah bisa direalisasikan belum? Kalau misalnya belum, apa nih yang jadi kendalanya? Atau haruskah ini diubah? Apakah ini memberatkan? Nanti didiskusikan kembali bersama murid di kelas. Itu dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, peraturan keyakinan kelas ini hanya sebatas contoh ya Ibu Bapak. Jadi dari keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang ditujunya, tidak hanya ditulis, dibuat ini keyakinan kelas, tapi kemana nih arahnya? Nah, misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, berarti ini nilai kebajikannya masuk ke nilai tanggung jawab. Berikutnya selalu mengerjakan tugas, itu juga sama sebenarnya, ini agak selalu menghargai orang lain, berarti masuk nilai kebajikan menghormati orang lain dan diri sendiri. Berikutnya bersikap sopan dan lembut. Nah, ini juga sama, bergantian atau menunggu giliran. Nah, selalu jujur dalam berucap maupun bertindak. Nah, ini mau bergantian atau menunggu giliran nanti masuk ke kesabaran. Tuh. Nah, ini hanya sebatas contoh dari peraturan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan nilai kebajikan yang dituju dari keyakinan kelas tersebut. Berikutnya ini mungkin hanya sebatas dokumentasi. Saya sebenarnya membuat di awal, tapi yang didokumentasi yang ini tidak dalam bentuk video. Berikutnya nah, tindakan guru. Ada berarti yang dilakukan oleh guru. Apakah ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman biasanya langsung ya. Ini anak melakukan ini, kamu salah. Biasanya langsung ya. Nah, kalau konsekuensi berarti tadinya anak sudah tahu kalau saya melakukan ini, berarti nantinya akan mendapat ini. Tuh, atau nanti akan ini. Nah, misalnya mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat, saya akan terlambat, tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masih ada Bapak Ibu yang melakukan seperti itu? Tidak ada ya Pak. Ini kira-kiranya termasuk kemana? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ini juga alhamdulillah sudah tidak ada ya kalau di lingkungan kita. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Mohon maaf, maskernya kayak ini dianggapnya dulu ketika COVID. Kemudian menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Ini kira-kira ke konsekuensi atau ke hukuman? Ke konsekuensi ya. Berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Terakhir meminta murid untuk mengenakan sepatu seharian. Tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba di itu Pak. Oh ini satu lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Misalnya ini ya, ini hanya sebatas contoh saja. Nah, ini ada saya sesuaikan dengan teori yang ada. Ternyata yang pertama termasuk hukuman. Yang kedua berlari hukuman juga, push up hukuman.
bisa dirasakan, apalagi mungkin Bapak Ibu ya, dengan kita mulai menerapkannya maka akan tercipta budaya positif di sekolah kita ini, untuk tadi menciptakan murid-murid juga untuk pada diri kita sendiri menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian tuliskan, menurut kalian pembelajaran di kelas itu maunya yang bagaimana? Paham? Yuk dituliskan. Boleh satu kalimat, boleh satu kata. Mau yang bagaimana? Ayo ditulis. Ya, nanti yang sudah boleh dipajang di depan. Ya, ini kan bisa nempel nantinya. Yo, awas terbalik menggunakannya, ini udah jangan dibalikkan lagi. Yo, boleh pakai nama, boleh tidak juga boleh. Ya, tulis bagaimana menurut kalian di kelas. Maunya seperti apa? Maunya jadi apa? Yuk. Yang sudah silakan langsung ditempel ke depan. Di whiteboard nanti nggak bakalan gitu, nggak bakalan rusak ke sini. Yuk, yang sudah ayo tempelkan di depan. Yang sudah ditempel. Nah, kita simpulkan ya dari siswa keren. Nah, tidak berisik. Tidak ada yang berisik. Ya, ini sama jujur. Baik, kalau kita simpulkan, ya, inti dari yang ingin kalian jadikan kesepakatan kita di sini berarti ingin menciptakan atau mewujudkan siswa yang keren, siswa yang baik, percaya diri. Nah, ya tadi ada yang dari siapa? Percaya diri. Nah, inilah yang menjadi kesepakatan kelas kita atau kesepakatan kelas 7. Kita lihat. Tapi ini panjang. Ributnya enggak.
Kayaan, iya. Gitu-gitu kayaan kan. Pertama tapi aya saringanan nih jadinya. Di balik buka becen kok mah tuh asa keca. Nama. Yuk dibuka itu nak. Dek cina. Yuk dibuka itu nak. Sok oh tas deh. Halangan pemandangan. Rindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsiri Rahayu dari kelas 7B. Saya sadar bahwa saya melakukan kesalahan. Kesalahan saya tidak mengikuti ekstra pramuka. Setelah saya melakukan kesalahan, saya langsung dinasehati oleh Ibu Iis. Setelah dinasehati oleh Bu Iis, saya sadar bahwa saya melakukan kesalahan. Setelah saat itu, insya Allah saya tidak akan melakukan kesalahan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Kepala SMP Negeri 2 Langkap Lancar akan menyampaikan umpan balik terhadap kegiatan aksi nyata yang telah disampaikan oleh Ibu Iis Jayanti sebagai salah satu guru di SMP Negeri 2 Langkap Lancar sekaligus sebagai salah satu CGP dari Kabupaten Pangandaran. Aksi nyata ini merupakan salah satu rangkaian dari pelatihan CGP yang tentunya wajib dilaksanakan oleh seorang calon CGP. Maka dengan itu tentunya seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh CGP, saya berkewajiban penuh untuk mendukung kegiatan awal sampai akhir agar program CGP yang digulirkan oleh pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses tentunya. Mencermati apa yang telah disampaikan oleh Ibu Iis sebagai upaya dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata keempat ini, saya cermati telah berjalan dengan bagus dan tentunya apa yang telah beliau sampaikan khususnya tentang materi, yakni materi yang berkaitan dengan budaya positif, itu sangat bermakna bagi kami sebagai insan pendidik. Dan saya sebagai kepala sekolah tentunya akan menjadikan materi tersebut sebagai upaya dalam rangka
meningkatkan kualitas karakter, baik karakter guru maupun karakter anak didik di sekolah. Dan saya yakin dan percaya setelah nanti saya menerapkan materi tersebut di kehidupan sehari-hari di sekolah, maka saya yakin proses kegiatan pembelajaran di sekolah akan benar-benar kondusif dan penuh dengan nuansa budaya positif. Dengan demikian, maka dapat dipastikan kurikulum merdeka yang telah digulirkan oleh pemerintah itu akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, dan tentunya itu merupakan prestasi besar bagi pemerintah di dunia pendidikan. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh guru agar bisa menerapkan materi tentang budaya positif agar sekolah benar-benar bernuansa budaya positif. Demikian mungkin testimoni yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan rangkaian ke depan dari kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Ibu Iis ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan ilmu yang bermanfaat sehingga berguna untuk mengembangkan dunia pendidikan khususnya di lingkungan SMP Negeri 2 Langkah Pancar. Demikian umpan balik yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.